Iman yang militan dan pribadi peziarah harapan itu selalu berani menerobos kekosongan. Karena yang kosong atau kekosongan tidak selalu berarti hampa. Selalu ada makna dan arti di balik apa yang tampak kosong. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Iman yang militan dan pribadi peziarah harapan itu selalu berani menerobos kekosongan. Karena yang kosong atau kekosongan tidak selalu berarti hampa. Selalu ada makna dan arti di balik apa yang tampak kosong. Misalnya, orang bermain bola dan dapat skor 0-0 bukan tanpa arti. Kalau tidak berarti seri, maka kalau di liga itu berarti tetap dapat poin 1, walaupun hasilnya 0-0. Dompet kosong bagi kita itu masalah, tetapi coba kita maknai secara positif, bahwa dompet kosong mendesak kita untuk segera pergi kerja dan cari, supaya terisi kembali. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah makna yang dapat kita petik dari ketika Maria Magdalena, Yohanes, dan Petrus itu ke kubur, mereka menemukan kubur kosong. Menemukan kubur kosong secara kasat mata dan secara spontanitas menciptakan rasa kecewa karena tidak lagi menemukan Yesus di kubur. Hal itulah yang diekspresikan oleh Maria Magdalena ketika dia melihat kubur kosong, dia lari mendapatkan Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu, Petrus termasuk
rasul yang paling tua. Yohanes rasul yang muda, dan Yohanes itu rasul yang dikasihi Yesus. Menariknya ketika Maria datang melapor kepada mereka, itu artinya, kalau meminjam istilah khotbahnya Monsinyur Bunyamin, waktu misa penguburannya Monsinyur Piturang di Kupang, dia berkhotbah tentang menghargai otoritas atau menghargai apa yang menjadi orang yang diberikan hak dan wewenang. Maka Maria Magdalena tidak menyimpulkan Yesus itu bangkit karena dia tahu yang diberikan mandat untuk melanjutkan tongkat kegembalaan Yesus adalah Petrus. Ya, Petrus Leksi. Waktu di Kaisarea, dia mengatakan, engkau adalah Kefas, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, alam maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Makanya selalu saya bilang, Bapak Ibu, Anda meninggalkan Katolik itu rugi. Bahwa semua agama mengajarkan kamu masuk surga, tapi ingat, kunci pintu surga hanya dipegang oleh Santo Petrus. Kemarin saya pergi cukur kan, sore saya pulang, pintu sudah digembok karena misa pertama. Lalu tidak bisa masuklah saya. Saya panggil Kanis, panggil Joni, tidak dapat. Tapi di pintu sudah banyak umat yang datang terlambat juga antre. Akhirnya saya berpikir lebih baik saya putar lagi. Karena kalau saya dibukakan pintu yang terlambat ikut masuk. Putar lagi saya tidak jadi. Pas saya pulang sudah agak sepi baru saya masuk. Lalu saya komentar di ruang komsos sama Kanis. Kanis, inilah kalau pemegang kunci itu tidak seperti Santo Petrus. Ini tidak cocok jaga kerajaan Allah. Karena pegang kunci kerajaan Allah itu harus standby 1x24 jam. Kalau istilahnya di Nyumon Maluk dulu itu sima tupang. Siang malam tunggu panggilan. Karena setiap saat orang mati dan harus masuk surga. Jadi kalau kita pergi dan titip saja kunci digembok, betapa banyak antrean yang ada di pintu. Jadi Bapak Ibu banggalah jadi Katolik dan jangan sampai karena cinta Anda menjual iman Katolik. Boleh di dunia Anda nikmat, dan boleh Anda punya cita-cita masuk surga, tapi lagi-lagi ingat, yang pegang kunci itu Petrus. Sama kalau kor kan, yang pegang kunci kan Petrus Leksi mereka. Tergantung mereka, dirgen mengatur bagaimana. Kalau mereka buka, kita nyanyi. Kalau tidak, tidak. Jadi, Petrus dianggap sebagai senior. Dan itulah kenapa Maria Magdalena tidak berani mengambil keputusan untuk mengatakan Yesus bangkit. Dia lapor dulu. Dan yang menarik, ketika dia melapor kepada Petrus, Petrus ini kan orang tua. Kalah gesit dengan Yohanes yang orang muda. Maka ketika mereka mendengar berita itu, mereka cepat-cepat ke kubur. Dan yang sampai duluan di kubur itu siapa? Yohanes, karena dia lebih muda. Ya, orang muda memang selalu lebih gesit dari kita orang tua. Jadi kita orang tua jangan berpikir kita harus terus menjadi yang terdepan urus gereja. Kita sudah lamban. Tempo kita sudah gigi satu. Mereka itu metik semua. Biarkan orang muda di depan, kita jadi pendoa dan backing. Jangan mau kita yang tua terus di depan. Ingat, Petrus itu lama baru sampai di kubur. Yohanes duluan, tapi begini, jangan takut kehilangan popularitas dan harga diri. Yang muda pasti akan selalu menghargai yang senior. Kenapa? Begitu sampai di kubur, Yohanes tahu diri, dia itu junior. Walaupun dia dikasih Yesus, dia tidak merampas wewenang Petrus. Maka begitu sampai di kubur, dia tunggu Petrus. Petrus yang masuk duluan, baru Yohanes. Jadi yang muda jangan berusaha untuk melangkahi yang tua ya. Kami di orang Manggarai itu selalu orang tua bilang, yang muda jangan melangkahi orang tua dalam berbicara dan berbuat apapun. Nanti umurmu pendek, karena itu sama dengan merebut umur panjangnya, umur pendeknya orang tua. Biarkan orang tua selalu lebih dahulu berbicara. Itu kita akui. Yang paling penting dari pengalaman ini adalah, ketika kita bicara tentang bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan, melalui katekesi kontekstual, tidak ada militansi yang dibangun tanpa memaknai kekosongan. Memaknai kekosongan. Anda kalau ke gereja, melihat gereja ini kosong, itu adalah waktu terbaik untuk Anda berdoa sangat bagus. Karena tidak ada orang yang ganggu. Tidak ada orang yang menilai. Tidak ada orang yang Anda kusuk doa di belakang, di depan masih kipas-kipas. Mereka kipas-kipas nih.
Tidak ada orang yang ketika kamu kusuk berdoa masih atur-atur rambut, padahal sudah berapa jam sebelum datang misa dia atur rambutnya. Jadi kalau gereja kosong itu waktu terbaik untuk Anda berdoa. Maknai itu. Jadi kosong selalu tak berarti hampa. Atau kalau dompet Anda kosong, jangan berpikir bahwa Anda itu sedang punya masalah besar. Dan jangan cepat stres karena dompet kosong. Karena itu adalah sinyal perlu pergi kerja. Jangan biarkan dia kosong, tapi juga jangan pergi mencuri. Atau mungkin kita punya waktu di mana kita menatap bengong. Begini saja, tidak tahu apa yang dilihat. Tapi cobalah Anda menatap dalam kekosongan dan memaknai kekosongan itu untuk kita. Boleh kita tidak melihat apa-apa, tapi di balik apa yang kita lihat tampak kosong, sebenarnya punya banyak makna. Pemikir-pemikir hebat, inspirasi itu selalu muncul ketika kita diam, duduk, dan melihat. Apalagi ketika kita bicara tentang pesiarahan harapan, harapan kan itu sesuatu yang tidak nyata di sini, tapi sesuatu yang ada di balik pemikiran kita. Tapi juga saya perlu ingatkan kita, ada perbedaan antara harapan dan optimisme. Tahu perbedaannya? Harapan itu mengidamkan sesuatu yang akan terjadi dengan percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi optimisme mengharapkan sesuatu terjadi dengan menggunakan profesionalitas. Maka dulu waktu ada COVID, ada bahasa optimis bahwa 2021 COVID itu sudah diredam dan segala macam bentuk profesionalitas dikerahkan. Tapi Bapak Ibu, ini kan Tuhan punya kehendak lain. Harapan itu artinya kita membangun impian untuk sesuatu yang akan terjadi dan kita percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya kita diminta untuk menjadi pesiara harapan. Dan lagi-lagi seorang pesiara harapan sejati tidak akan menemukan arti dari harapannya kalau dia tidak memaknai kekosongan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah melalui Pekan Suci. Dan saya sudah mengatakan kepada kita bahwa Pekan Suci adalah satu paket keberadaan Yesus di kota Yerusalem. Mulai dari ia memasuki kota Yerusalem dari Betania di rumahnya Lazarus, Maria dan Marta. Kemudian dia mengadakan malam perjamuan terakhir di Bukit Sion. Dia diadili di hadapan Pilatus, sebelumnya dia berdoa di Taman Getsemani, kemudian memanggul salib ke Golgota dan mati di Golgota lalu dikuburkan. Kalau ada yang mau flashback dengan permenungan selama sepekan, silakan cek di channel YouTube saya. Saya kasih judul khotbah Minggu Palma itu dengan kisah sengsara, bukanlah kisah yang menyengsarakan. Artinya apa yang tampak bagi kita itu menderita dan sengsara, jangan berpikir itu adalah kutukan. Justru di balik derita selalu ada arti bagi orang yang percaya. Kemudian saya mengajak kita waktu malam Kamis Putih dan saya kasih judul khotbahnya, setelah mengadakan malam perjamuan terakhir, para rasul itu kemana? Dan waktu Kamis Putih saya mengajak kita untuk memaknai apa artinya ketika Yesus mengadakan malam perjamuan terakhir dengan pesan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Artinya, Ekaristi adalah pusat dan puncak iman Katolik. Jangan sampai jadi Katolik, tapi Anda misa cukup Natal dan Paskah. Setelah itu tidak. Bagaimana Anda punya iman yang militan kalau tidak rutin Yesus itu masuk di dalam diri kita melalui Ekaristi? Dan Ekaristi kiranya menjelma dalam pelayanan kita. Makanya setelah dalam malam perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki para murid dan dengan pesan, kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, basuhlah juga kakimu satu sama lain. Artinya setiap bentuk pelayanan kita harus mencerminkan kedekatan kita dan merupakan ekspresi dari kekuatan Ekaristi. Yang kemudian orang bilang, bawa altar ke pasar, bawa iman ke dalam hidup. Karena kata Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati, dan perbuatan tanpa iman itu sia-sia. Dan dalam proses untuk kita menumbuh kembangkan iman yang militan, ada satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari, seperti yang kita renungkan di akhir tablo. Ketika saya mengatakan, nanti di YouTube juga Anda bisa dengar, saya kasih judul, militansi cinta melawan militansi benci. Kita hidup tidak terlepas dari rasa cinta dan rasa benci, tapi jangan sampai ketangguhan membenci lebih besar daripada ketangguhan cinta. Kalahkan kebencian dengan cinta.
Dan hanya cinta yang sampai hati terluka yang bisa mengalahkan kebencian. Sehingga dari atas salib itu, saat hati terluka, Yesus bilang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam keadaan hati terluka, masih bisa mengalirkan cinta. Itulah Katolik. Jangan takut dilukai dan disakiti hatimu, karena di balik hati terluka Anda punya cinta sejati. Lalu kemudian semalam dalam khotbah kebangkitan Kristus, saya memberikan judulnya apa ya? Kebangkitan Kristus itu adalah bukti Tuhan tepat janji. Tuhan setia janji. Kita manusia sering lupa janji dan ingkar janji. Maka dengan Tuhan menempatkan diri sebagai Dia yang tepat dan setia janji, kita pun diharapkan menjadi pribadi yang tepat dan setia janji. Waktu dibaptis kita berjanji untuk setia. Waktu nikah kita berjanji untuk setia. Tapi setelah baptis dan nikah, kesetiaan kita hilang. Nanti tunggu nikah baru datang gereja lagi. Nanti kalau ada masalah baru datang ke gereja lagi, masalah pernikahan. Padahal perlu dirawat. Dan cara perawatan jiwa cinta yang baik adalah dengan setia mencicipi Ekaristi. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah seperti sebuah konklusi, kesimpulan dari perjalanan bersama kita dalam Pekan Suci. Yang paling penting di pusat dan puncak dari perayaan ini pada hari Minggu ini, atau di penghujung kita diingatkan, kita menikmati sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus bukan hanya untuk konsumsi pribadi. Karena yang paling penting kemudian kita menjadi saksi kebangkitan bagi sesama dan dunia. Bahwa iman kita benar, iman kita hebat, bisa membangkitkan orang mati, dan itulah kemenangan iman. Santo Paulus bilang, sia-sialah iman kita kalau Yesus itu tidak bangkit. Dan Bapak Ibu, keberanian menjadi saksi perlu kita belajar dari Maria Magdalena. Kita tahu Maria Magdalena itu perempuan seperti apa, tapi dia setia mengikuti Yesus, setia ikut Yesus disalib dan memanggul salib, dan setia mengunjungi kubur Yesus walaupun Yesus sudah mati. Dan kesetiaan itulah yang membuat Maria Magdalena dihadiahi Yesus sebagai perempuan pertama yang melihat Yesus bangkit dengan kubur kosong. Ia pergi dengan spirit itu, memberitakan dan bersaksi kepada para rasul, Yesus tidak ada, mayatnya dicuri orang. Tapi kemudian Petrus dan Yohanes berani mengatakan bahwa ia bangkit. Dan dalam bacaan pertama di Kisah Para Rasul kita mendengar bagaimana Petrus memberikan kesaksian tentang Yesus benar-benar bangkit, dan mereka adalah saksinya. Demikian juga Paulus. Paulus itu bukan rasul yang hidup bersama Yesus. Dia baru ditobatkan ketika dia sudah banyak mengejar dan membunuh pengikut Kristus dalam perjalanan ke Damsyik. Tapi setelah dia bertobat, dia menemukan Kristus itu memang hebat. Maka dia bilang, carilah perkara di atas di mana Kristus berada. Jangan terus cari hal dengan sesama, jangan terus cari hal di dunia. Carilah perkara di atas di mana Kristus berada. Saya pikir ini jugalah kata-kata yang tertulis di bagian punggung bajunya tablo ya. Kamu yang tulis ini sadar nggak yang kamu tulis itu punya makna? Jangan sampai di punggung tulis besar-besar pakai bahasa Inggris lagi. Apa itu frater ya? Karena ada bule di sini, coba saya lihat dulu tulisan bahasa Inggrisnya itu. Di kamu punya punggung baju tablo. Oh ini dia. Set your mind on things above, not on earthly things. Itu yang dibahasakan dalam bacaan kedua tadi. Carilah perkara di atas di mana Kristus berada, seperti gini nih. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu artinya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya meramu seluruh pergulatan kita dari Minggu Palma sampai dengan Minggu Paskah ini dalam sebuah lagu yang kiranya ini membuat kamu lebih ingat dan memaknai Paskah kali ini, dan karena mungkin kamu mudah melupakan khotbah-khotbah yang sudah pernah ada.
Kristus bangkit, haleluya, Kristus telah bangkit. Dosa dan maut telah dikalahkan. Kuasa Allah, Yesuslah putra Bapa. Mari bangkit bersama Kristus, jadi saksi bagi dunia, agar kasih Allah jadi nyata dalam masyarakat majemuk. Yesus merajut persaudaraan dalam perjamuan bersama kekasih. Ada kekasih yang tak setia, Yesus ketangkap karena korban money politik. Haleluya, Kristus telah bangkit. Dosa dan maut telah dikalahkan. Kuasa Allah, Yesuslah putra Bapa. Mari bangkit bersama Kristus, jadi saksi bagi dunia, agar kasih Allah jadi nyata dalam masyarakat majemuk. Ini kan cocok dengan kita punya konteks. Masih ada ayat berikut tentang Jumat Agung. Dihukum mati pengadilan yang tak adil, dengan tulus memanggul salib ke Kalvari, agar dunia ditebus dari dosanya. Bukti kasihnya pada rencana Bapa. Haleluya, Kristus telah bangkit. Dosa dan maut telah dikalahkan. Kuasa Allah, Yesuslah putra Bapa. Mari bangkit bersama Kristus, jadi saksi bagi dunia, agar kasih Allah jadi nyata dalam masyarakat majemuk. Sekarang mari kita bangkit mengakui kembali iman dan kepercayaan kita dengan bersama-sama berdoa.